Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang memperbaiki aki motor ya. Nah, di video kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah aki kering mobil. Nah, kebetulan ada konsumen yang datang ke sini untuk memperbaiki akinya ya. Sebenarnya bukan memperbaiki kalau saya bilang, hanya mengakali supaya akinya bisa normal lagi ya teman-teman. Kalau memperbaiki itu karena mungkin bisa menjadi menukar selnya atau menukar elemen-elemen di dalamnya ya teman-teman. Oke, ikuti terus kelanjutan video ini. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi aki kering yang ngedrop ya teman-teman. Nah, kebetulan ada konsumen yang datang ke sini ngomong bahwa akinya itu ngedrop, mungkin karena mobilnya sudah 2 minggu tidak dipakai. Nah, dia minta kita coba akalin bagaimana kali tidak bisa dipakai lagi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita coba cek akinya dulu ya teman-teman. Seperti biasa, ini alat andalan saya. Satu untuk mengecek baterai, dan yang satu lagi ini untuk mengetes beban baterai ya. Ini fungsinya sama dengan starter mobil teman-teman. Jadi kalau misalnya statusnya nanti kalau di on switch ini di bed itu berarti akinya memang jelek, udah nggak bisa starter di mobil. Nah, nanti kondisi akinya nanti bisa kita cek pakai alat yang ini. Nah, ini akinya ya teman-teman, merek Panasonic tipe Padam 55B24L. Ini kalau persamaannya itu 46B24 ya. Kalau aki-aki yang kayak GS atau Yuasa, ini karena 12 volt 45 ampere. Oke, sekarang kita coba cek kondisi akinya pakai digital tester ini. Oke, kita cari statusnya. Nah, statusnya itu bad and replace ya teman-teman, jelek dan memang minta ganti. Nah, ini kalau casnya masih 100% tegangannya. Nah, kalau kesehatannya itu 38% teman-teman. Nah, ini kalau sudah 38% ini biasanya sulit sekali mau starter. Biasanya kalau untuk mobil bensin itu kesehatan akinya tuh minimal tuh 60% baru bisa starter. Oke teman-teman, kita coba pakai alat tes beban dulu ya. Sekarang kita pasang alat tes beban, kita tes starter, apa statusnya akinya. Ini bisa kita lihat status akinya ya. Nah, ini teman-teman, ya bisa dicek ya. Nah, ini tegangannya 12,9. Ini coba kita tes switch starternya. Nah, tuh jelek ya teman-teman. Tuh, nggak bisa starter dia, lemah deh. Nah, tuh langsung ngebed. Tuh, tes sekali lagi. Oke teman-teman, nah, ini kondisi akinya kita sudah tahu. Nah, nanti kita coba perbaiki dulu. Kita perbaikinya ya sama seperti video saya sebelumnya. Kita coba buka, kita ganti airnya. Nah, untuk di aki Panasonic ini agak sedikit gampang ya teman-teman. Sebenarnya dia ini cuma aki maintenance free ya, tapi dia tidak seperti aki yang maintenance free yang lain. Nah, kalau di sini kita, kalau Panasonic tinggal kita buka ini stiker ini. Nah, di sini ada lubang-lubang airnya ya teman-teman. Nah, jadi ini kita tinggal buka ini, terus kita coba kuras airnya dan kita ganti dengan air yang baru. Kalau misalnya aki kering yang lain seperti inilah contoh-contohnya ya teman-teman nih, seperti aki yang ini. Nah, ini teman-teman harus congkel bagian penutup koper ini. Nah, kalian buka pakai obeng, nanti di sini baru kelihatan lubang airnya. Kayak seperti aki GS juga seperti itu ya. Pokoknya aki-aki yang lain lah. Kalau Panasonic ini agak enak kalau misalnya aki keringnya. Oke teman-teman, kita coba buka dulu.
dengan pengecasan kita coba ukur dulu apakah ada perubahan setelah kita mengganti airnya ya. Kita tes lagi. Voltasenya masih 12,6 volt. Kita cek lagi. Naik ya, 44%. Kita lakukan pengecasan dulu ya. Jadi kita coba cek ada perubahan lagi atau tidak. Oke teman-teman, ini kita coba cek dulu. Saya sudah cas sekitar setengah jam. Ini saya coba matikan dulu. Terus nanti kita ukur dulu berapa. Nah ini kita coba tes pakai ini dulu ya, baterai tester ya. Kita lihat kondisinya naik dah. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Nah oke, untuk voltasenya sekarang itu sudah jadi 13,3 volt teman-teman. Sekarang kita cek kondisi di dalamnya. Nah oke, sekarang kita coba tes. Nah statusnya ini masih jelek ya teman-teman. Ini karena baru dicas setengah jam. Kalau casnya sudah 100. Nah ini kesehatan akinya dari 38% sekarang sudah jadi 74% teman-teman. Nah ini insya Allah bisa dipakai starter ini. Soal ketahanannya, nah ini tergantung dari mobilnya juga ya. Tapi kalau lihat kondisi aki ini keluaran 2017 akinya. Udah wajar minta ganti ya. Nah, tapi saya tidak berani jamin ini tahannya berapa lama. Tapi ini saya berani jamin bisa starter. Oke, kita tes pakai alat tes beban ya. Sekarang kita tes pakai alat tes beban. Oke, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Saya takut kalau naruh sini nanti konslet. Ini aja ya. Nih. Nah, oke ini sekarang voltasenya 13,3 volt. Kita coba on switch. Nah, statusnya oke. Kita coba starter sekali lagi. Oke, normal. Kita starter lagi. Nah, oke teman-teman. Nah, sudah 3 kali starter nggak ngeback. Berarti ini akinya sudah bisa kita pakai teman-teman. Cara memperbaiki aki seperti ini bisa kalian praktekkan pada aki-aki yang lain ya. Baik aki basah maupun aki yang kering. Nah, cuman aki kering agak sedikit repot karena kita harus membuka cover atasnya itu untuk melihat lubang-lubang airnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan berapa lama ketahanannya. Nah, kalau soal ketahanan itu tergantung dari kondisi sel akinya sendiri ya. Dan tergantung juga pada mobilnya. Nah, kalau misalnya seperti aki yang ini itu saya tidak berani jamin. Kayaknya pasta-pasta di dalamnya itu udah pada rontok. Karena airnya sedikit hitam. Karena lagian juga umur akinya itu sudah 3 tahun. Jadi saya tidak berani jamin kalau aki ini tahan berapa lama. Tapi aki ini untuk ke depan beberapa hari atau 1 minggu atau 1 bulan kayaknya masih bisa dipakai. Nah mungkin yang punya mobil berpikir ya menjelang dapat duit mungkin ya. Karena mungkin belum gajian. Apalagi ini sekarang kan tanggal mau gajian kan. Nah jadi memperbaiki aki ini bukan untuk jangka lama ya teman-teman. Memperbaiki aki seperti ini hanya untuk dalam keadaan darurat. Ibaratnya mungkin seminggu lagi kita mau gajian, nah mungkin aki kita ngadat, nah kita bisa pakai tips seperti ini supaya bisa punya tenggang waktu menjelang kita bisa membeli aki yang baru. Oke, teman-teman sampai di sini dulu video informasi kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.